Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Sudah siap untuk belajar? Nah, anak-anak seperti biasa sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 8 yaitu peristiwa alam, subtema 4 bencana alam pada pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran pada hari ini setelah belajar nanti anak-anak harus mampu 1. Membuat ungkapan terima kasih berdasarkan sebuah kata. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama. 4. Membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, anak-anak agar kalian mampu melaksanakan tujuan tersebut, maka anak-anak harus memperhatikan pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, anak-anak, bencana alam itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama yaitu betul-betul karena suatu peristiwa alam. Dan yang kedua, bencana alam terjadi karena perbuatan manusia seperti menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai, kemudian di saluran air atau selokan. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Anak-anak, saat di rumah Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Mari kita baca berita tersebut. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Apa yang terjadi dengan Desa Sukamaju? Yaitu terjadi angin topan. Kemudian mengapa mereka berterima kasih? Karena mereka sudah mendapat bantuan atau mendapat berbagai bantuan yang berupa tenda, kemudian selimut, juga makanan. Anak-anak, setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa Desa Sukamaju. Inilah percakapan Siti dan teman-teman. Mari kita baca bersama. Yang diucapkan Siti, teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju.
Kemudian ini temannya menjawab, "Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami." Kemudian teman yang lain, "Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu?" Kemudian Dayu menjawab, "Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka?" Kemudian ini, "Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan." Kemudian teman yang lain, "Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju." "Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing." Kemudian Siti, "Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam." Nah, anak-anak, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Ayo, sekarang kita bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Nah, Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Namanya bermain jika saya. Bagaimana caranya? Yang pertama, berikan petunjuk situasinya. Kemudian buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Contohnya, nah, ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Ini adalah situasi. Kemudian, jika saya membantu Edo mengobati luka, maka apa yang harus diucapkan Edo? Kemudian Edo menjawab, "Saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku." Nah, itulah permainan jika saya titik-titik. Nah, anak-anak, dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu atau dengan keluargamu. Lakukan secara bergantian. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Contoh, dari kata makanan, kita buat ungkapan terima kasihnya. "Terima kasih Beni sudah berbagi makanan denganku." Contohnya ini anak-anak tentunya bisa membuat yang lebih bagus lagi dan lanjutkan sampai nomor 5. Anak-anak, Beni menepati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Perhatikan percakapan Beni dan keluarganya. "Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu." Kemudian saudaranya, "Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya." "Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana?" "Terima kasih Beni dan Tiur.
Kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah, anak-anak, pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Mengapa kita perlu bekerja sama? Anak-anak, sekarang mari kita berkreasi membuat kerajinan atau kreasi dari tanah liat. Amati cara membuat kreasi dari tanah liat di bawah ini. 1. Siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Seperti ini. Ini koran, kemudian di atasnya ada kayu atau kalian bisa juga pakai plastik. 2. Basahi tangan dengan air. Mengapa kita harus membasahi tangan dengan air? Agar tanah liatnya tidak lengket di tangan. Kemudian 3. Ambil segenggam tanah liat. Ambillah tanah liat. Kemudian tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Kemudian tanah liat ditekan-tekan dan diremas di atas ini, atas papan atau di atas plastik tadi. Kemudian yang kelima, buat bentuk yang kamu inginkan. Kamu ingin membuat bentuk apa? Setelah jadi, jemur tanah liat hingga mengeras. Jemurlah tanah liat atau kerajinan yang sudah kamu buat itu di bawah sinar matahari. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Perhatikan gambar ini, apa yang sedang dilakukan Edo dan Udin serta teman-temannya. Kita baca bersama-sama. Aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas air. Jadi mereka sedang melakukan aktivitas air, yaitu berjalan mengelilingi kolam sambil berpegangan tangan. Yang perlu kalian ingat, ketika kalian melakukan aktivitas air, kalian harus menjaga keselamatan diri. Contohnya seperti berpegangan tepi kolam. Nah, terus bergandengan dengan temannya. Tidak boleh bercanda. Dan ingat waktu. Itulah yang harus kalian perhatikan ketika melakukan aktivitas air. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas mereka membaca cerita. Berita tentang bencana banjir. Mari kita baca berita tentang bencana banjir di bawah ini. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Nah, anak-anak, sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama. Buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Contohnya seperti ini yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Ini adalah kelompok Siti dan ini kelompok
Edo. Apa yang dikatakan kelompok Siti? Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Inilah ungkapan terima kasih dari kelompok Siti. Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Kemudian tanggapan dan ungkapan terima kasih dari kelompoknya Edo. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Nah, ini adalah ungkapan terima kasih dari kelompoknya Edo. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, anak-anak, itulah ungkapan terima kasih dan tanggapan yang diberikan oleh kelompok lain setelah membuat ungkapan terima kasih. Anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini untuk tugasnya. Kerjakan buku paket halaman 162 nomor 1 sampai 5. Dan yang kedua kerjakan LKS halaman 87 sampai 88 nomor 1 sampai 5. Jika ada materi pelajaran maupun tugas yang kalian belum paham, kalian bisa bertanya lewat WA Group. Pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Seperti biasa, sebelumnya Bu Ani berpesan anak-anak harus tetap semangat dan rajin belajar. Yang kedua, patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta hindari kerumunan atau keramaian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.